Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam kasih Kristus. Sungguh senang kita boleh kembali berbakti di rumah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu yang sering kita nyanyikan. Lagu Lingkupiku. Ialah kita mengundang Tuhan untuk melingkupi kita semua. Sehingga di dalam segala hal, dalam kehidupan kita pun, kita boleh merasa tenang. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Singkat menyanyikan bait yang kedua sambil kita mengambil sikap untuk berdoa. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Bersama-sama lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Nah, kita bersatu dulu sejenak menunggu untuk mulai ibadah sebentar lagi. Terima kasih.
Minggu ini adalah Minggu Palma. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang masuk dalam Yerusalem dan disambut sebagai Raja, sebagai Hosana. Sekarang juga Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari kita menyambut Dia, termasuk dalam hati kita, menjadi Raja di dalam hati kita, Raja di dalam kehidupan kita. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai, dan seekor keledai beban. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hosana. Hosana, Hosana, Tuhan yang maha, di tempat yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kudus. Kami ingin mengundang untuk masuk dalam hati kami, berdaulat dalam kehidupan kami, dan juga berdaulat dan memimpin ibadah kami pada hari ini, dari awal sampai akhir. Semoga dan biarlah ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, serahkan kembali semua ini di dalam tangan penolongan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita kembali menyanyikan lagu Terpujilah Nama Allah. Yesus ke dunia.
paduan suara Sharon akan mempersembahkan suatu pujian bagi kemuliaan Tuhan. Waktu tempat akan kami persilakan.
Terima kasih kepada paduan suara Sharon atas pujian yang indah. Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha tinggi juga Tuhan yang maha pengasih. Dan karena kasih dan anugerahnya begitu besar, kita semua boleh mendapatkan keselamatan. Marilah sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita akan mengingat kembali kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang tidak membiarkan kita hanyut di dalam dosa. Nyanyikan lagu, Kasih Tuhan, Selamatkanku. Dalam dosaku hanyut, jauh dari Tuhanku. Beban dosa menekan, hatiku susah. Tuhan Maha Pengasih, Dia dengar tangisku. Dia menyelamatkanku, tak hanyutlah. Kasih Tuhan, selamatkanku. Dengan kasih besarnya, selamatkanku. Kasih Tuhan, selamatkanku. Dengan kasih besarnya, selamatkanku. Silakan bersama berdiri, nyanyikan bait berikutnya. Saat diserang wahya, ku pandang Tuhanku. Kasih-Nya yang melimpah, asih tolongnya. Tuhan Maha Penguasa, ombak pun taatlah. Dia selamatkanku dan binasalah. Kasih Tuhan, selamatkanku. Dengan kasih besarnya, selamatkanku. Kasih Tuhan, selamatkanku. Dengan kasih besarnya, selamatkanku. Kasih Tuhan, Dengan kasih besarnya, selamatkanku. Kasih Tuhan, selamatkanku. Dengan kasih besarnya, selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkan kita. Tapi di dalam setiap hari, sikap kita, perilaku kita, tindakan kita mungkin sering sekali menyakitin hati Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ajak kita semuanya berdoa untuk diri kita sendiri, minta pengampunan dosa dari Tuhan. Sebagai ayat pengakuan dosa, janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah.
penyelamatkanku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di saat kami mengenang sebuah peristiwa mulia, peristiwa yang sangat penting di 2000 tahun yang lalu, di mana Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini, mati di kayu salib, menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Itu semua karena kasih-Mu kepada kami semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu lah kami memperoleh keselamatan, kami menjadi anak-anak Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami mengakui satu hal, sering sekali kami sebagai anak-anak Tuhan menyakitin hati Bapa kami yang di surga. Sikap kami egois, kami hanya ingin menjalani cara hidup kami sendiri. Tuhan, kami sadar bahwa apa yang kami lakukan sudah menyakiti hati Tuhan. Tidak menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai melanjutkan ibadah pagi hari ini, kami mohon sekali lagi, darah-Mu yang kudus menguduskan kami, mengampuni segala kelemahan kami, segala dosa kami yang sudah menyakitin hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau sudah mendengar doa kami dan Engkau mengampuni kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan dosa. Kembalilah hai Israel yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku murah hati. Aku tidak akan murka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Semuanya karena kasih Allah kepada kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi refnya 2 kali berturut-turutnya. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Doai Jawa, doai Jawa,当我被信绝望，多爱救我，多爱救我，多爱救我，当我被信绝望，多爱救我。 Kasih Tuhan sudah mengampuni kita. Marilah kita mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan, supaya kita selalu jalan di dalam kehendak Tuhan. Mari kita ikrarkan iman kita sekali lagi di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimin orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Eti. Silakan. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka bagian dari firman Tuhan, Kitab Kejadian pasal yang ke-14. Mari kita membuka dari Kitab Kejadian pasal yang ke-14. Kita tidak melihat semuanya, tetapi kita hanya melihat dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23 saja. Kalau sudah mendapatkan, saya ingin mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami menyerahkan di dalam waktu pemberitaan firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Biarlah Engkau memberikan kepada hati setiap kami, hati seorang murid yang mau diajar oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang mengguidance kami, yang menuntun kami untuk boleh memahami, untuk hidup di dalam kehidupan kami dengan kekuatan bersandarkan kepada firman Tuhan yang hidup itu. Miserahkan di dalam pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua di dalam bagian ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu bisa melihat dari Alkitab masing-masing atau Bapak Ibu bisa melihat dari layar yang saya sudah tampilkan di dalam terjemahan TB2. Begini bunyi firman Tuhan. Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Abram pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ayat 21, Raja Sodom berkata kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apapun dari semua milikmu itu. Seutas benang atau tali kasih pun tidak, supaya engkau tidak dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang nama-nama Allah, yaitu El Elyon. Saudara, mungkin kita berpikir, bertanya di dalam hati kita, apa gunanya di dalam beberapa minggu ini, apa pentingnya bagi kita untuk belajar memahami tentang nama Allah? Bukankah cukup bagi kita untuk kita tahu siapa Allah kita yang kita panggil dengan sebutan Allah atau Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagi kita orang percaya itu penting sekali untuk memahami nama-nama Allah yang membawa arti penting bagi kita. Dan semakin di mana nama-nama Allah itu menunjuk dan semakin membuktikan akan karakter Allah yang kita sembah itu. Jadi artinya bahwa ketika kita belajar tentang nama Allah satu demi satu Bapak Ibu, di mana kita boleh semakin mengenal Dia, semakin memahami siapa Allah yang kita sembah itu. Seorang penulis buku, Anne Spangler, dia penulis The Names of God Bible, dia berkata bahwa mengenal nama Allah berarti menikmati semacam satu akses istimewa kepadanya. Dengan mengenal, dengan menyingkapkan namanya, maka Allah itu tidak hanya membuat dirinya dapat diakses oleh kita, tetapi juga kita semakin mengenal Allah yang kita sembah itu, di mana Allah yang ingin dikenal oleh umatnya. Jadi ketika kita belajar tentang nama-nama Allah itu ingin menunjukkan dirinya agar dia dikenal oleh setiap umat kepunyaannya. Dan hari ini kita akan belajar tentang El Elyon. Saudara, El Elyon itu secara umum berarti bahwa Allah yang maha tinggi atau
disebut Allah yang maha mulia. Tetapi pada umumnya banyak yang dipakai adalah Allah yang maha tinggi. Nah, kalau kita melihat arti El sendiri di dalam bahasa Ibrani, El itu secara harafiah artinya pencipta yang kuat, pencipta yang berkuasa. Tetapi pada umumnya El itu kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah, yaitu pada mulanya El atau Elohim, maka itu diterjemahkan sebagai Allah. Kemudian di dalam arti Elyon, yaitu secara harafiah Elyon itu artinya ke atas, tertinggi atau paling. Jadi di dalam konteks non-religius sehari-hari pada waktu itu, Elyon ini merupakan kata superlatif yang artinya yang menunjukkan sebuah perbandingan kedudukan baik itu benda, baik itu orang, baik itu apapun juga pada satu tingkat yang paling atau contohnya paling tinggi, paling kuat, atau dikatakan dia tertinggi, terkuat, atau terhebat, dan lain sebagainya. Jadi ketika kata Elyon itu dikaitkan dengan Allah, maka disebut artinya yang maha tinggi. Dalam arti lain, yang tertinggi dari yang tertinggi, atau yang terkuat dari yang terkuat. Nah, sekarang kita melihat ketika El dan Elyon itu digabungkan, maka secara harafiah artinya bahwa pencipta kuat yang maha tinggi, yang tertinggi atau paling tinggi dari apapun juga. Baik itu orang, baik itu benda, baik itu posisi apapun, dia yang paling tertinggi. Saudara, El Elyon ini menunjukkan kepada kita satu tingkat keagungan, kedaulatan, dan kemuliaan Tuhan. Keutamaannya sebagai Allah yang tertinggi di atas segalanya sebagai Tuhan. Jadi boleh kita katakan bahwa ketika kita menyebut Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi itu, kita bisa berkata bahwa dia adalah Allah yang superlatif. Allah yang paling tinggi, tertinggi, dan yang terutama. Dan tidak ada yang bisa membandingkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita masuk di dalam sebuah pertanyaan. Apa yang membedakan nama El Elyon dengan Allah yang lainnya? Ya, saudara, di dalam konteks zaman pada waktu itu, ternyata El Elyon itu tidak hanya digunakan oleh orang Israel saja atau orang Ibrani pada waktu itu. Jadi semua orang yang menyembah dewa atau berhala, mereka menyebut dewa mereka itu El, gitu ya. Nah, khusus di negeri Kanaan, di mana orang Kanaan itu menyebut dewa tertinggi mereka El Elyon, sama ya. Jadi mereka menggunakan kata El Elyon. Jadi kembali lagi pada awal yang mulanya di mana El Elyon itu sebenarnya digunakan untuk kekuatan atau posisi yang lebih tinggi atau paling tinggi. Nah, saudara, bagaimana Israel bisa menggunakan nama El Elyon itu untuk Allah? Jadi ternyata ketika bangsa kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu juga memakai nama El Elyon untuk dewa tertinggi mereka, maka orang Israel ternyata yang hidup bersama-sama dengan mereka itu juga menggunakan atau mengambil, mengutip nama dan kata-kata dari budaya mereka pada waktu itu. Jadi mereka menggunakan El Elyon yang sama digunakan sebagai nama Allah. Tetapi tunggu dulu saudara ya. Apakah ketika kita menyebut kata El Elyon berarti kita sedang menyembah dewa Kanaan? Bukan saudara. Jadi meskipun orang Israel menggunakan sebutan nama yang sama dengan dewa Kanaan, saudara, yang membedakan dengan jelas bahwa orang Israel ketika menyebut nama Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi itu, di dalam pemahaman merujuk kepada Allah Yahweh di dalam Alkitab kita. Sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, contohnya saudara, di dalam Mazmur 97 ayat 9 kita menemukan di situ
Ada kata Tuhan di dalam huruf besar atau yang dikenal dengan Yahweh yang ditambahkan Allah yang Maha Tinggi. Ya, kemudian di dalam Keluaran 3:14 ketika Musa diutus Tuhan untuk pergi ke Mesir membebaskan, maka Musa tanya kepada Tuhan itu, Tuhan, kalau orang Israel itu tanya kepadaku, siapa yang mengutus aku? Aku jawab apa Tuhan? Lalu Tuhan berkata kepada dia, akulah Yahweh, aku adalah aku, akulah aku di dalam ayat 14 itu. Surah ini menunjukkan, membuktikan apa? Bahwa Tuhan kita, Allah yang Maha Tinggi itu berbeda dengan yang disembah oleh dewa Kanaan. Jadi tidak ada kebudayaan lain yang menyebut dan menyembah Allah Yahweh itu. Hanya satu-satunya bangsa Israel pada waktu itu. Dan yang kita sembah sampai hari ini. So dengan kata lain saudara sekali lagi, tidak ada satupun berhala, Allah, ilah, atau makhluk ciptaan apapun yang patut diagungkan di atas Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat buktinya saudara. Bagaimana Allah El Elyon itu dia berkuasa di atas segalanya. Bagaimana Allah El Elyon itu pencipta langit dan bumi. Dia memegang kendali atas segala sesuatu di bumi ini. Saudara kita melihat di bagian perjanjian lama saudara. Pertama kali kata El Elyon itu ditemukan di dalam kaitannya dengan Melkisedek. Tadi yang kita baca tadi Kejadian 14 tadi. Saudara Abram sedang menyelamatkan keponakannya yaitu Lot yang ditawan oleh Raja Elam dan sekutunya saudara ya. Jadi mereka merampas barang-barang, mereka menyerang Sodom dan Gomora. Maka ketika Abram mendengar keponakannya ditawan, maka dia bersama dengan pekerjanya 318 orang, dia pergi ke tempat Raja Elam dan sekutunya. Mereka menyerang, menyelamatkan keponakannya dan mengambil kembali barang-barang rampasan itu. Nah setelah kembali di dalam ayat yang ke-17 di situ dikatakan Raja Sodom itu menyongsong Abram. Dan kemudian lanjut di dalam ayat 18, Melkisedek, Raja kebenaran, dia Raja Salem, dia datang membawakan roti dan anggur. Nah saudara kita lihat di dalam ayat yang ke-14 ketika dikatakan Melkisedek yang disebut sebagai imam Allah yang maha tinggi saudara. Dan inilah yang pertama kali di mana Melkisedek itu diidentifikasi sebagai imam Allah yang maha tinggi. Kemudian Melkisedek itu memberkati Abram dengan nama El Elyon. Dikatakan bahwa terpujilah Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi dan segala puji bagi Allah yang maha tinggi, El Elyon. Dan di dalam ayat yang ke-22 Abram mengidentifikasi El Elyon itu dengan sebutan Yahweh, Tuhan Allah yang maha tinggi. Saudara, meskipun kita tidak tahu latar belakang kehidupan Melkisedek, hanya sedikit diberitahukan kepada kita hanya sebagai imam Allah yang maha tinggi, saudara. Tetapi di dalam pemakaian El Elyon itu oleh Melkisedek dan Abraham menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa Melkisedek seorang imam Allah yang maha tinggi itu, seseorang yang berada di luar keluarga Abraham, tetapi ternyata ada seorang di luar keluarga Abram menyembah Allah dan juga melayani Allah yang sama yang dilayani oleh Abram. Yang kedua, Melkisedek dan Abram mereka sama-sama menyembah dan melihat El Elyon itu sebagai Allah yang maha tinggi, sebagai pencipta langit dan bumi. Mereka mengakui saudara. Kemudian sama seperti di dalam pengakuan Mazmur 83 ayat 19 di situ dikatakan supaya mereka tahu bahwa hanya Engkau Tuhanlah namamu yang maha tinggi atas seluruh bumi. Saudara sekali lagi, Allah El Elyon kita, dia adalah paling tertinggi yang berkuasa atas seluruh bumi. Saudara, apakah kita di dalam pemikiran kita, di dalam perjalanan hidup kita ketika kita merenungkan tentang Tuhan, saudara apakah kita pernah takjub memikirkan bahwa Allah kita itu pencipta
segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Apakah kita pernah berpikir bahwa Allah kita itu adalah Allah tertinggi? Dan tidak ada Allah lain yang bisa dibandingkan dengan Allahnya kita yang kita sembah selama ini. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam kitab Daniel. Saudara, di dalam kitab Daniel ini memberikan pengajaran kepada kita banyak hal, saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab Daniel ini, Raja Nebukadnezar, dia adalah seorang raja yang betul-betul penuh dengan power, penuh dengan kekuasaan pada waktu itu. Jadi kerajaan Babilonia itu adalah kerajaan yang sangat besar sekali, yang sangat ditakuti oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Akan tetapi, saudara, kalau kita membaca kitab Daniel itu, kita akan melihat bagaimana beberapa kali Raja Nebukadnezar itu menyebut Allah Daniel sebagai El Elyon. Dia mengakui akan kekuasaan El Elyon itu melebihi segala dewa dan melebihi posisinya dia, saudara. Nah, di dalam Daniel pasal 2 ayat 47, di situ setelah Daniel kasih tahu raja tentang mimpinya, saudara. Nebukadnezar berkata, sesungguhnya Allahmu itu Allah di atas segala ilah dan yang berkuasa atas segala raja. Saudara, bayangkan orang yang tidak percaya kepada El Elyon itu, dia mengakui akan kekuasaan Allah kita yang maha kuasa itu. Kemudian di dalam Daniel 3 ayat 26, setelah Tuhan menyelamatkan teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego dari tungku api, Raja Nebukadnezar itu berseru kepada mereka, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Saudara, ketika orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia bisa mengakui Allahnya Sadrak, Allahnya Mesak, Allahnya Abednego dan Allahnya Daniel itu Allah yang maha tinggi itu. Saudara, bukankah seharusnya kita orang percaya yang sudah mempelajari firman Tuhan itu betul-betul merasa bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, saudara. Pernahkah kita betul-betul menikmati Tuhan yang luar biasa itu, membayangkan kekuasaannya itu yang lebih tinggi dari apapun juga, saudara. Yang membuat kita kagum, yang membuat kita bangga bahwa kita punya Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi itu, saudara. Nah, saudara, di waktu lain nama El Elyon kembali disebutkan di dalam Daniel 4 ayat 25. Satu waktu di mana Raja Nebukadnezar itu menjadi sombong. Dia menjadi lupa siapa yang tertinggi di surga dan di bumi itu. Lalu kemudian Daniel kasih tahu arti mimpi kepada Raja Nebukadnezar. Dia kasih tahu, dia memperingatkan Raja Nebukadnezar orang kalau bagaimana manusia yang menjadi lupa dan sombong kepada pencipta alam semesta ini yang tertinggi di surga dan di bumi ini. Saudara, Nebukadnezar dia akan hidup seperti binatang untuk satu jangka waktu tertentu. Hingga Nebukadnezar dikatakan mengakui bahwa El Elyon itu yang maha tinggi itu berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara, kalau kita buka YouTube, saudara akan temukan ada beberapa kisah penggalan di mana dikatakan bahwa orang-orang yang merasa dirinya hebat, yang mereka tidak mengakui Tuhan, yang mengejek Tuhan. Saudara, di situ digambarkan bahwa orang-orang yang mengejek Tuhan, yang menghina Tuhan itu, mereka pada akhirnya sendiri jatuh di dalam kebinasaan mereka, saudara. Saudara, ini membuktikan apa? Bahwa tidak ada seorang pun termasuk raja atau makhluk ciptaan lain yang berkuasa itu bisa menahan kuasa Allah dan menolak kehendak Allah, saudara. Dan bersyukurlah kita mempunyai Allah El Elyon itu. Saudara, yang ketiga kemudian kita lihat, saudara, bagaimana El Elyon itu di dalam kitab Mazmur, saudara. Ada 19 kali dipakai, tetapi saya memberikan contoh beberapa di tempat ini yang saudara bisa baca, saudara. Di dalam 57 ayat 3 itu di situ dikatakan Allah yang maha tinggi itu dia yang akan menyelesaikan bagiku atau membenarkan bagiku. Di
Di dalam Mazmur 73 ayat 85 itu, ketika aku teringat bahwa Allah yang maha tinggi itu, dia adalah penebus gunung batu. Di dalam Mazmur 83 ayat 19 itu dikatakan bahwa Tuhan El Elyon itu, dia yang tertinggi atas seluruh bumi. Dan di dalam Mazmur 91 ayat 1 di situ, orang yang duduk di dalam lindungan Allah yang maha tinggi itu, dia akan menemukan atau bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Jadi artinya bahwa Allah yang maha tinggi itu menjadi tempat naungan kita. Di dalam Mazmur 97 ayat 9 bahwa Allah yang maha tinggi itu, dia jauh lebih mulia dari segala ilah. Saudara, pemazmur hendak menunjukkan, menyaksikan kepada setiap orang yang membaca mazmur itu. Dan sekaligus menunjukkan sebuah pengakuan saudara bahwa Tuhan kita itu Tuhan tertinggi. Pencipta langit dan bumi, sama seperti yang dinyatakan di bagian Kejadian, di bagian kitab Daniel itu, pemazmur juga menyatakan hal yang sama saudara. Mulia, berkuasa, melampaui segala ciptaan, segala apapun. Dan El Elyon itu menjadi shelternya kita. Pertolongan dan perlindungan yang kita bisa datang setiap saat kepadanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan perjanjian baru saudara? Saudara, kita lihat dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Saudara, memang di dalam perjanjian baru tidak disebutkan secara harafiah El Elyon itu. Tetapi kalau kita melihat di dalam terjemahan versi Yunani Septuaginta itu, maka kita akan menemukan ternyata bahwa Tuhan yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi itu juga bisa kita temukan di dalam perjanjian baru saudara. Di dalam Lukas 2 ayat 14 itu dikatakan bahwa Allah yang berdiam di tempat yang maha tinggi. Jadi Allah yang kita sembah itu, Allah El Elyon itu, dia tidak terbatas oleh waktu dan tempat saudara. Dia melintasi segala waktu, dia melintasi segala tempat. Dia ada dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Kemudian dikatakan bahwa Yesus yang lahir itu disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ketika Yesus hendak mengusir setan dari orang yang kerasukan itu, setan itu tahu saudara. Dia mengakui Yesus anak Allah yang maha tinggi itu. Kemudian di dalam Matius 21 ayat 9b di situ dikatakan Hosana di tempat yang maha tinggi. Dalam arti apa saudara? Di salam Hosana itu, berilah keselamatan kepada kami ya Tuhan. Dalam arti dialah Mesias yang turun dari tempat yang maha tinggi itu. Untuk menyelamatkan kita. Karena itu saudara, Allah yang maha tinggi itu, dia layak menerima pujian kita. Saudara, kita lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak komplain, atau kita lebih banyak memuji dia, Allah yang maha tinggi. Saudara, mari sekarang kita masuk di dalam bagian terakhir saudara. Setelah kita memahami tentang arti El Elyon itu. Apa yang mau El Elyon ajarkan kepada kita tentang dirinya saudara. Dan yang paling terpenting itu adalah apa artinya bagi kehidupan kita saat ini. Kalau dia Allah yang maha tinggi, lalu bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hidup saya saudara. Saudara, yang pertama, nama El Elyon Allah yang maha tinggi itu mengajarkan kepada kita tentang keberadaan siapa dirinya. Siapa dia di hadapan kita saudara. Dan kita sudah tahu Allah kita sekali lagi Allah yang maha kuasa, dia berotoritas mutlak. Dia pencipta langit dan bumi. Karena itu saudara sudah sepatutnya kita berkata, hanya dialah satu-satunya Allah yang benar, yang patut disembah saudara. Di dalam Keluaran 20 ayat 3, Tuhan berkata kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jadi artinya bahwa ketika Tuhan menyatakan diri dia adalah Allah El Elyon itu, maka bukankah seharusnya tidak ada Allah yang lain di dalam hidup kita, saudara? Karena kita sudah memiliki Allah yang cukup untuk kita. Karena dia satu-satunya Allah yang benar. Sebagai Allah yang tertinggi itu, maka sudah seharusnya saudara, dia layak mendapatkan semua fokus kita, penyembahan kita, pujian kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Saudara, saya nggak tahu apakah masih ada orang yang pergi ke Gunung Kawi. Apakah masih ada anak-anak Tuhan yang pergi kepada peramal, saudara? Saudara, sekali lagi firman Tuhan El Elyon itu cukup bagi kita. Tidak ada Allah yang lain. Nah saudara, El Elyon itu sekarang bukan hanya berbicara tentang kedudukan, siapa dia. Tetapi El Elyon itu juga mau tinggal ada di dalam hati kita, saudara. Saudara, apakah El Elyon itu menjadi satu-satunya tempat yang utama di dalam hati kita, saudara? Lebih dari apa yang kita miliki, lebih dari apa yang kita persembahkan kepada dia. Saudara, dewa-dewa kecil itu bukan hanya sekarang itu bukan di dalam bentuk patung lagi, saudara. Tetapi dewa-dewa itu bisa ada di dalam keluarga kita, karir kita, kesuksesan kita, keuangan kita. Yang bisa mengambil alih tempatnya yang utama dalam hati kita, saudara. Apakah Tuhan menjadi tempat yang utama di dalam hati kita? Saudara, di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 Daud di dalam sebuah doa kepada Tuhan, saudara. Sebuah doa yang sangat rendah hati sekali. Di situ dia berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku yang gelisah." Ayat 24, "Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saudara, kata jalan yang serong itu ada yang menerjemahkan mengarah kepada penyembahan berhala, saudara. Yang artinya mengambil posisi Allah dari hidupnya Daud, saudara. Maka di dalam doanya itu Daud berdoa agar tidak ada berhala-berhala di dalam hidupnya yang mengambil tempat Tuhan yang utama itu. Agar Tuhan tetap menjadi El Elyonnya. Saudara, baik sekali kalau kita hafal ayat ini ya, 23-24 itu menjadi sebuah doa kita yang sama, saudara. Memohon Tuhan menguji kita, melihat diri kita, mengenali pikiran kita. Yang kedua, saudara. Saudara, ketika kita tahu bahwa Allah adalah El Elyon kita. Ketika kita memikirkan akan Allah sebagai El Elyon. Saudara, ini membuat kita seperti pemazmur, saudara, kita bisa tenang, hati kita bisa merasa aman, saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan Allah kita yang maha tinggi. Yang berkuasa atas segala bidang kehidupan kita, Dia yang mengendalikan atas semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan El Elyon itu, saudara, Dia menjadi shelternya kita, tempat perlindungan kita. Nah saudara, tinggal bagian kita, saudara, apakah kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah El Elyon itu. Apakah kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangannya El Elyon itu. Dengan segala kondisi yang ada saat ini yang menimpa kita, saudara. Tetapi pemazmur berkata bahwa aku bisa tenang, damai, tentram, saudara. Maka kita mau belajar seperti pemazmur. Aku bisa tenang, aku bisa tentram di dalam setiap persoalan. Karena Allah El Elyonku. Saudara, bagaimana mengenal Allah sebagai El Elyon itu mempengaruhi hidup kita, saudara, kita perlu pikirkan itu.
Dan bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam perjalanan iman kita dengan memahami Allah sebagai El Elyon itu, saudara. Yang ketiga, saudara, meskipun dia adalah Allah yang maha tinggi, tetapi bukan Tuhan yang terlalu tinggi atau yang terlalu jauh dari kita. Sekali lagi saudara, Allah yang maha tinggi di dalam kedudukan tempat yang maha tinggi, dia tinggal di tempat yang maha tinggi itu. Tetapi dia sekali lagi dia bukan Tuhan yang terlalu tinggi dan jauh dari kita. Artinya apa saudara? Dia dekat dengan kita. Saudara, Allah pada mulanya itu berencana untuk memang tinggal, berelasi, memiliki hubungan dengan kita saudara. Karena Allah dia ingin dikenal oleh umatnya saudara. Jadi Allah karena dia ingin dia dikenal, dia ingin tinggal, berelasi dengan kita, maka Allah itu menggenapkan rencananya melalui siapa? Melalui Yesus anaknya. Yang turun dari tempat yang maha tinggi itu. Lahir di dalam dunia ini dengan dibungkus kain lampin itu. Untuk menunjukkan kasih, kebaikan, keadilan Allah kepada setiap kita. Dan terlebih lagi, agar kita dapat mengenal dan memahami dia melalui Yesus Kristus. Saudara, apakah kita merasakan bahwa Allah El Elyon itu dia berada bersama dengan kita? Berjalan bersama dengan kita, melewati suka duka di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita merasa jauh dari Tuhan, ingat dia ada di dekat kita. Allah El Elyon bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Allah El Elyon, Allah yang berkuasa atas segala alam semesta ini, Allah tertinggi, Allah pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon selidikilah hati kami dan ujilah pikiran kami. Dan lihatlah, apakah ada hal-hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Yang membuat kami tidak lagi menjadikan Tuhan Allah El Elyon itu menjadi pusat tempat kehidupan kami. Dan Tuhan tuntunlah kami di dalam jalan yang benar itu. Ya Tuhan, bantu kami untuk lebih mengasihi-Mu, untuk lebih bisa mempercayai-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari kami. Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang memegang seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Bagi yang ingin memberikan persembahan melalui secara online, boleh memindai QR Code yang tersedia. Kita akan juga mendengarkan suatu lagu, Indahnya Kasih Tuhan. Untuk memberikan waktu kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui online. Setelah kita mendengarkan lagu ini sekali, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku
Tuhan Allah yang maha tinggi, Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, Tuhan El Elyon, tapi Engkau juga telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami yang di surga. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu indah, begitu mulia, begitu ajaib. Sehingga Allah yang maha tinggi mau menjelma menjadi manusia yang terbatas, untuk mati di kayu salib, dan untuk menebus dosa kami, bangkit pula, memberikan kami pengharapan di dalam kekekalan. Pada hari ini, pada kami datang untuk membawa persembahan kami. Kami juga sadar ya Tuhan, bahwa persembahan kami ini hanya sebagian dari berkat yang Kau telah limpahkan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan kami, sehingga boleh layak untuk dipakai, jadi alat untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Pada waktu kami semua pulang ke kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu terus bekerja, sehingga benih firman kami terima pada hari ini boleh bertumbuh dan selalu mengingatkan kami bahwa Allah yang maha tinggi telah mau mengangkat kami menjadi anak-anak, sehingga telah menjadi Bapa kami yang di surga. Allah yang maha tinggi juga telah menjadi penebus dosa-dosa kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah yang maha tinggi juga hadir di tengah-tengah kami di dalam Roh Kudus yang selalu memimpin perjalanan hidup kami. Bila kami sadar ya Tuhan, bahwa Tuhan Allah, El Elyon, juga menjadi Tuhan yang dekat dengan kami, dan juga bersedia untuk hidup di dalam hati kami. Biarlah iman kami boleh dikuatkan, sehingga pada waktu kami kembali ke dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh kami boleh belajar untuk menghidupi rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ku ada hari ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebagai warta tambahan mengingatkan kembali kebaktian Jumat Agung dan Paskah gereja kita. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan kembali mengingat sengsara Tuhan di dalam kebaktian juga Jumat Agung dan perayaan Paskah di dalam kebangkitan ya. Saya mengajak kita, mari kita bersama-sama untuk boleh merasakan kehadiran Kristus di dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah hari Jumat dan hari Minggu Paskah, di mana kebaktian itu diadakan 2 kali, jam 8 pagi dan pukul 10.30 pagi, dan hari Minggu Paskah sama. Jadi jam 6 itu enggak ada, hanya 2 kali, jam 8 pagi dan 10.30, khusus 10.30 khotbah itu diterjemahkan di dalam bahasa Mandarin. Dan diharapkan setiap kita boleh mengajak untuk saudara-saudara kita,
teman-teman kita untuk ikut di dalam perjalanan kita. Apalagi ketika mereka belum percaya, kita pakai momen ini kesempatan untuk mengajak mereka. Kemudian di saat yang sama di dalam kebaktian Jumat Agung KU dan Pasca KU, maka sekolah minggu juga mengadakan Jumat Agung bagi anak-anak SD. Ini dilakukan di Chapel IPK lantai 4 khusus pukul 10.30. Kemudian hari Pasca tanggal 31 Maret Minggu, sekolah minggu kebaktian Pasca hanya dilakukan satu kali pukul 10.30. Kelas baby dan batita itu berada di ruang ruang gym IPK Puri lantai 1. Kemudian khusus balita dan anak-anak SD di Chapel IPK lantai yang keempat. Kemudian pelayanan bidang sosial minggu depan, seluruh persembahan akan disalurkan untuk pelayanan sosial di gereja kita. Mohon dukungan doa dari jemaat untuk pelayanan sosial GKY Puri Indah agar terus menyatakan kasih kepada setiap orang-orang yang membutuhkan. Kemudian donor darah diadakan hari ini dimulai pukul 9. Jadi Bapak Ibu yang merasa sehat mau mendonorkan darah, silakan nanti setelah selesai kebaktian bisa ke ruang bimbel untuk mendonorkan darah. Demikianlah warta gereja. Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian kami? Kalau ada kami persilakan untuk berdiri. Di atas balkon? Tidak ada. Di bawah? Tidak ada. Terima kasih untuk pelayanan rekan-rekan yang sudah melayani di KU2. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita saling bersalaman satu sama lain mengucapkan salam. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang kepadamu. Saat ini kami mau berdoa Tuhan bagi gereja kami di dalam secara khusus yang akan menyiapkan acara di dalam kebaktian rangkaian Jumat Agung dan Paskah. Baik itu di dalam kebaktian umum maupun di dalam kebaktian sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk hamba-Mu yang di dalam mempersiapkan firman, agar firman yang disampaikan itu biarlah firman yang mengubah kehidupan kami. Firman yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu. Dan kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-Mu. Biarlah kami boleh disiapkan hati di dalam masa-masa beberapa hari ke depan. Kami boleh mengenang kembali akan sengsara Tuhan. Mengingat kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami yang mati menebus dosa kami dan bangkit bagi kami. Dan semakin memberikan kekuatan, memberikan kemenangan kepada setiap kami orang percaya. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami di dalam pemilu yang sudah selesai dan hasilnya sudah keluar. Dan kami doakan untuk kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan jajaran staf yang lain di periode yang baru ini. Biarlah Tuhan yang boleh menolong di dalam kepemimpinan mereka, boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Kami sungguh mohon pertolongan Tuhan. Kami serahkan keamanan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memegang kendali di dalam bangsa dan negara kami dan di dalam dunia ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, usaha kami, kesehatan kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah saja melalui kehidupan kami yang dimuliakan, yang ditinggikan, dan banyak orang mengenal akan Tuhan Allah yang maha tinggi itu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika Esa, pohon selamat sumber berkah.
Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mengakhirin ibadah pada pagi hari ini. Mari bukalah pintu hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. 各位主内弟兄姐妹，让我们打开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, pimpinan dan kuasa daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk, saat teduh ibadah sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.